Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tentunya tiada terhitung, tiada terkira, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan kita sebagai umatnya adalah umat yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat, di waktu menjelang berbuka puasa ini, marilah sama-sama kita isi dengan berbagai macam kebaikan, bertadarus Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, maupun hal-hal kebaikan lainnya yang dapat kita lakukan. Sekali lagi, adalah dengan berbagai macam kebaikan. Dalam kesempatan di waktu menjelang berbuka ini, sebagaimana kita mengakui bahwa kita adalah umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Nah, dalam kesempatan sore hari ini, agar kita diakui oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti, marilah kita meneladani figur dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani apa yang telah disampaikan dalam sirahnya, dalam risalahnya, dalam mengembangkan segala macam kebaikan di dunia ini. Kita mengikuti melalui sunnah-sunnahnya, dan juga kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga anjuran-anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syafaat sangat kita nantikan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita sering menyebut dan bahkan sangat menantikan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dari materi ini menjelaskan tentang apa itu syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab nanti. Syafaat merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala yang mana akan diberikan kepada satu, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang akan memberikan syafaat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Dalil tentang syafaat ini ada dalam surat Thaha ayat 109, di mana dikatakan di dalam surat Thaha ayat 109 ini bahwa di hari itu syafaat tidak akan berguna kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis sahih pada hari kiamat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersujud dan menghaturkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan syafaat kepada umatnya, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya.
Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala meminta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepalanya. Angkatlah kepalamu dan berkatalah, niscaya akan didengar apa yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberikan apa yang kamu minta. Dan berikanlah syafaat, niscaya akan dikabulkan syafaat yang engkau berikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis Bukhari dan juga para ulama mengatakan ada 5 tingkatan syafaat di akhirat kelak. Yang pertama adalah syafaat berupa penyelamatan dari malapetaka di padang mahsyar dan mempercepat penghitungan. Yang kedua adalah syafaat untuk memasukkan orang ke surga tanpa perhitungan atau tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat bagi orang yang semestinya masuk neraka. Yang keempat adalah syafaat ditambahnya derajat seseorang di surga nanti. Dan yang kelima, mengeluarkan orang yang telah masuk neraka dengan syarat mendapatkan syafaat. Adapun untuk syarat-syarat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup. Masyiral muslimin wal muslimat, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat-umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.